yang sekitar 10 megawatt. Adapun targetkan kapasitas penggunaan energi surya pada tahun 2025 sebesar 50 megawatt dengan cara mengeluarkan rapat pemanfaatan energi surya. Next, untuk mendukung potensi sumber energi surya di Indonesia, peran pemerintah sangat penting dalam mendukung. Adapun langkah implementasi yang dilakukan pemerintah, yang pertama adalah menerapkan kebijakan dan regulasi. Yang kedua adalah membangun infrastruktur seperti proyek PLTS terintegrasi dan peningkatan kapasitas produksi. Kemudian bersama menjalin kerjasama untuk mendukung transisi energi dan berkelanjutan dan dukungan teknologi dan inovasi. Selanjutnya, adapun nilai radiasi matahari negara Indonesia yang dimana dapat dilihat pada gambar bahwasanya nilai radiasi harian pada negara Indonesia menurut leaflet BMKG berkisar antara 1,2 kilowatt per meter kuadrat hingga 7,5 kilowatt hour per meter kuadrat, bergantung pada lokasinya, yang dimana wilayah barat Indonesia berkisar 1,3 sampai 7,3 kilowatt hour per meter kuadrat, sedangkan wilayah timur berkisar 1,2 sampai 7,5 kilowatt hour per meter kuadrat. Yang dimana pada daerah Bali dan Nusa Tenggara itu menempati nilai radiasi harian paling tinggi berkisar antara 4,3 sampai 7,5 kilowatt hour per meter kuadrat. Mungkin materi selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, selanjutnya terkait dengan yang menjadi pertanyaan adalah daerah mana sih yang sebenarnya berpotensi menjadi pusat energi surya terkhusus di Indonesia. Nah, kalau kita lihat tadi kondisi radiasi yang paling tinggi dan paparan sinar matahari yang konstan tiap tahunnya, ini ada 3 top 3 yang paling berpotensi untuk diterapkan di Indonesia. Satu adalah NTT atau Nusa Tenggara Timur. Kita lihat bahwa menurut Viv dan Martin bahwa daerah di Indonesia dengan radiasi harian di atas 4 kWh per meter square memiliki potensi yang baik untuk pengembangan sistem tenaga surya. Akan tetapi, di sini digarisbawahi bahwa variabilitas kondisi cuaca dan kebutuhan energi tiap penduduk suatu daerah menjadi alasan terkait efektivitas penggunaan sistem tenaga surya di daerah tersebut. Jadi di sini dia nge-highlight bahwa kita juga harus melihat bahwa kebutuhan energinya itu seberapa banyak. Karena jangan sampai kita sudah memasang panel surya di sana tetapi kebutuhannya cuma sedikit meskipun dia kualitas dari radiasi mataharinya tinggi tapi kebutuhannya cuma sedikit sehingga dia masih kurang efektif untuk penggunaan sistem tenaga surya jangka luas. Sehingga di sini top 3 ini yang memberikan kondisi cuaca dan kebutuhan energi yang paling tinggi, di mana kita tahu bahwa NTT ini memiliki intensitas radiasi sepanjang tahun yang tinggi dengan curah hujan yang relatif rendah dibandingkan daerah lain. That's why disebabkan oleh iklim kering yang mendominasi sehingga kita bisa sehingga kondisi ini akan sangat ideal untuk pemanfaatan energi surya. Kemudian untuk kebutuhan energi di NTT ini sangat besar, terutama untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Karena di daerah di sana tuh banyak daerah-daerah terpencil yang belum sepenuhnya terjangkau oleh listrik konvensional. Sehingga ini sangat efektif untuk diaplikasikan di NTT. Terus the second one is Riau. Kita lihat bahwa kondisi Riau tadi tuh di slide sebelumnya dia memiliki radiasi intensitas matahari yang baik sehingga ini bisa berpotensi untuk dijadikan sebagai pengaplikasian panel surya yang luas. Terus kebutuhan energi untuk Riau sendiri kan itu udah perkembangan ekonominya sudah cukup pesat terutama di sektor industri, sehingga kebutuhan energi di
di wilayah ini pun akan cenderung besar. Kemudian untuk Sumatera Selatan. Nah, untuk kondisi cuaca di Sumatera Selatan ini dia memiliki beberapa wilayahnya itu terdapat intensitas radiasi yang cukup baik. Kemudian untuk kebutuhan energinya, dia memiliki kebutuhan energi yang sangat tinggi untuk mendukung sektor industri. Kita tahu ini Sumatera Selatan terkhusus Palembang dan sekitarnya itu memiliki pusat industri yang lumayan aktif, sehingga dia membutuhkan sumber kebutuhan energi yang sangat tinggi juga. Nah, untuk contoh aplikasi panel surya, kita mengambil beberapa contoh pengaplikasian panel surya terkhusus di Kota Makassar. Berhubung kami dari Makassar, jadi kami ambil yang paling dekat. Nah, di sini terlihat bahwa ternyata di SMP 6 Kota Makassar itu sudah mengaplikasikan panel surya. Ini adalah gambar dari SMP Negeri 6 Kota Makassar. Mereka menggunakan panel surya di bagian atap untuk menghasilkan dan memenuhi kebutuhan energi pada sekolah tersebut. Selanjutnya, untuk pemerintah juga mendukung hal tersebut, di mana kita lihat ini adalah gambar penerang jalan yang umumnya kita bisa temukan di Kota Makassar. Jadi teman-teman kalau datang ke Makassar, teman-teman bakal lihat di sepanjang jalan tuh kita udah make panel surya untuk penerang jalan. Next one, untuk aplikasi panel surya, ini kita juga pernah make untuk praktikum eksperimen jurusan Fisika Fakultas Saintek UIN Alauddin Makassar. Kita menggunakan panel surya di beberapa titik, sehingga kita bisa melihat bagaimana potensi dan cahaya atau maksud saya radiasi, kualitas dari intensitas radiasi matahari di UIN Alauddin Makassar. Jadi ini kita ada di lapangan universitas sama di wilayah lapangan tengahnya Fakultas Saintek. Oke, ini adalah daftar pustaka. Paling itu terkait dengan diskusi kami. Thank you, danke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Sangat menarik ya. Nah, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan nggak untuk kelompok 2 nih? Karena yang kemarin presentasi, minggu lalu presentasi itu adalah kelompok yang dari UIN. Nah, sekarang yang presentasi adalah kelompok dari Makassar. Nah, kira-kira yang jadi teman-teman dari Jogja ada yang mau ditanyakan untuk kelompok ini? Nah, kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa ditutup nanti ini Mas presentasinya. Nah, untuk materi lanjutannya sebenarnya minggu depan akan saya sampaikan materi tentang materi tentang energi nuklir. Jadi kan masih dalam perdebatan nih, apakah energi nuklir ini masuk dalam kategori energi terbarukan ataukah dia termasuk dalam energi yang tak terbarukan. Nah, minggu depan insya Allah kita bahas, karena sekarang saya di luar gitu ya, jadi saya sekarang terus perjalanan ke kampus, jadi mungkin insya Allah minggu depan akan kita bahas. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan bisa langsung ditutup Mas presentasinya. Kita akan diskusi lagi minggu depan. Halo, apakah suara saya kedengaran ya? Halo, tes. Baik teman-teman semuanya, karena kami sudah selesai presentasi dan berhubung tidak ada pertanyaan, maka izinkan kami untuk menutup presentasi kali ini. Thank you atas partisipasi teman-teman di dalam Zoom kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.